Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Maulidia Baraka Zahra dengan NIM 1262652121889. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar IPAS MI atau SD kelas tinggi kurikulum merdeka. Baik, langsung saja masuk. Yang pertama pada identitas modul. Menyusun Latifah Maulidia Baraka Zahra, Tansi MI Al-Hikmah, tahun penyusun tahun 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS, fase atau kelas B kelas 4. Bab 3, gaya di start kita, topik magnet sebuah benda yang ajaib. Lokasi waktu 2 GB atau 2 kali 35 menit. Kompetensi awal, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sumber belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Penulis Amalia Fitri, DKK dan Internet. Lembar kerja peserta didik. Pengenalan tema, buku guru bagian ide pengajaran, persiapan lokasi lingkungan sekitar sekolah. Topik, magnet sebuah benda yang ajaib, perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik. Lembar kerja, perlengkapan peserta didik yaitu alat tulis, alat mewarnai, magnet, benda yang terbuat dari besi, benda yang tidak terbuat dari besi. Persiapan lokasi, area kelas yang dikondisikan untuk percobaan kelompok. Topik proyek belajar, material sesuai produk yang dibuat oleh peserta didik. Persiapan lokasi, area kelas untuk demonstrasi. Kemudian target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kelas tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian modul pembelajaran tatap muka. Komponen inti, tujuan kegiatan pembelajaran bab 3. Yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pengenalan tema. Yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari bab ini. Yang ketiga, peserta didik membuat rencana belajar. Tujuan pembelajaran topik. Yang pertama, peserta didik mengenal gaya magnet dan sifatnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya magnet dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan pembelajaran proyek belajar yaitu peserta didik mempraktikkan dengan manfaatkan sifat gaya. Yang berikutnya, pemahaman bermakna. Pengenalan tema, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari dan memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dan memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Topik B, magnet sebuah benda yang ajaib. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal gaya magnet dan sifatnya, mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis dan mengetahui manfaat dan penerapan gaya magnet dalam aktivitas sehari-hari. Topik C, benda yang elastis. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi gaya bekas di sekitarnya dan mengetahui manfaat dan penerapan gaya bekas dalam aktivitas sehari-hari. Topik D, mengapa kita tidak melayang di udara. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda-benda di bumi dan mengetahui manfaat dan penerapan gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari. Proyek belajar, meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat sebuah produk dengan memanfaatkan sifat gaya. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik. Pengenalan topik bab 3, apa itu gaya? Yang kedua, apa pengaruh gaya terhadap benda? Topik magnet sebuah benda yang ajaib. Yang pertama, apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Yang kedua, apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari?
Selanjutnya kegiatan pembelajaran, pendahuluan kegiatan orientasi. Pertama, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Kemudian kegiatan apresiasi. Pertama, mulailah kelas dengan mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas yang menarik minat peserta didik terhadap topik ini. A. Mencoba membedakan benda-benda yang dapat ditarik magnet. B. Mempraktikkan kebenaran benda-benda yang dipilih dapat ditarik magnet. Kemudian tanyakan kepada peserta didik tentang benda-benda apa sih yang dapat ditarik magnet. Ketiga, pandu peserta didik untuk menggali bentuk benda-benda yang dapat ditarik magnet. Keempat, tanyakanlah kepada peserta didik mengenai kegiatan lainnya atau alat-alat yang serupa dengan aktivitas tadi. Ajak peserta didik untuk mengutarakan manfaat dari aktivitas dan alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kegiatan motivasi. Pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, pengajaran topik magnet sebuah benda yang ajaib. Pertama, lakukan kegiatan literasi dengan narasi topik B pada buku siswa. Dua, ajukan pertanyaan kepada peserta didik. Menurut kalian, jarum terbuat dari apa ya? Apakah kalian tahu atau pernah melihat benda yang dapat menarik benda besi? Atau pertanyaan-pertanyaan lain untuk menggali pengetahuan awal mereka tentang magnet. 3. Arahkan peserta didik untuk kegiatan percobaan 1 sesuai instruksi pada buku siswa. Referensi jenis kegiatan percobaan dapat dilihat di panduan umum buku guru. Yang keempat, bagikan lembar kerja dan berikan waktu 10 menit kepada siswa untuk mengeksplorasi sifat magnet pada percobaan. Yang kelima, arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa. Yang A. Apa yang terjadi saat kedua ujung yang sama didekatkan? Tolak menolak. Apa yang terjadi saat kedua ujung yang berbeda didekatkan? Tarik menarik. Yang keenam, siapkan peserta didik untuk percobaan 2. Ketujuh, berikan waktu 10 menit pada peserta didik untuk melakukan percobaan sesuai instruksi pada buku siswa. Ke-8, arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa. Apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada benda yang terbuat dari besi? Besi akan ditarik oleh magnet atau akan menempel pada magnet. Yang kedua, apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada benda yang bukan terbuat dari besi? Tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Bagian ujung lebih banyak menarik benda atau benda lebih banyak menempel di bagian ujung. 9. Pandu kegiatan diskusi dalam kelompok besar. Berikan pertanyaan-pertanyaan pancingan atau petunjuk agar peserta didik bisa mengidentifikasi sifat dari magnet. Yang pertama, pandu peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi. Yang kedua, tujuan diskusi menyampaikan solusi-solusi yang sudah mereka pikirkan. Yang ketiga, arahkan peserta didik untuk menulis kesimpulan mengenai sifat magnet di lembar kerja. Kegiatan penutup, guru memberikan refleksi. 2. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, siswa mengomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yang keempat, guru minta peserta didik untuk melakukan tugas lembar kerja peserta didik. Yang kelima, guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Kemudian refleksi, topik magnet sebuah benda yang ajaib. Untuk memandu peserta didik, dilihat bagian refleksi di panduan umum buku guru. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Jawaban bervariasi. 2. Bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tarik menarik saat didekatkan dengan kutub yang berbeda dan saat didekatkan dengan benda yang besi. 3. Bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tolak menolak saat didekatkan dengan kutub yang sama. 4. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Benda yang terbuat dari besi. Refleksi guru. Agar proses belajar selanjutnya lebih baik lagi, mari lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang guru sukai dari kegiatan pelajaran kali ini? Apa yang tidak guru sukai? Kedua, pelajaran apa yang guru dapatkan selama pembelajaran? Yang tiga, apa yang ingin guru ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran? Yang keempat, dengan pengetahuan yang guru dapat atau memiliki sekarang, apa yang akan guru lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Yang kelima, kapan atau pada bagian mana guru merasa kreatif ketika mengajar? Mengapa?
Selanjutnya, kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.